Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selalu berdoa untuk teman-teman dan mitra ikan gabus selalu sukses, selalu berhasil dalam bisnisnya, dalam usahanya, dan sampai hari ini tetap diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya juga ucapkan terima kasih atas doa dari teman-teman yang memang mendoakan saya untuk tetap sehat. Dan saya bersyukur hari ini sudah lebih baik ya, walaupun suaranya kadang masih agak kelerek-kelerek ya, agak serak-serak gitu kan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit cerita saja. Saya memang agak kurang sehat, jadi beberapa minggu yang lalu belum bisa upload video lagi. Dan ini mulai saya upload video karena memang sudah mulai agak sehat. Dan saat ini saya hanya ingin menceritakan atau sedikit mengklarifikasi masalah komen-komen teman-teman di komen YouTube ataupun di WA saya yang banyak, dan juga di Facebook. Ya, walaupun saya sekarang nggak bisa melihat Facebook saya lagi karena saya nggak tahu kenapa tiba-tiba Facebook saya kok nggak bisa dibuka. Saya tidak mau sujon sama siapapun, yang jelas sudah 2 kali Facebook saya itu nggak bisa dibuka. Ya, ini yang kedua. Ya, tapi itu mungkin lebih baik sehingga saya tidak melihat apa yang ada di Facebook gitu kan. Karena memang kemarin beberapa banyak yang kurang positif. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah berkaitan dengan Pak, katanya mau ngelaporin si itu kok tiba-tiba kok kabur. Nggak ada kabarnya, kok sekarang berani nongol lagi di YouTube. Nggak malu Pak, gitu katanya. Kemudian ada juga bilang, Pak itu kenapa nggak dilaporin, Pak Suwandi nggak berani ya. Katanya mau memenjarakan si itu, tapi kok nggak dilanjutkan Pak. Apa kurang bukti ya? Banyaklah intinya yang di situ komen-komen langsung ke YouTube maupun ke WA saya, dan saya selama ini tidak menanggapi hal itu. Bahkan di Facebook itu mau rame mau apa, banyak yang kompak kok tidak ditanggapi itu. Sudahlah, biarin saja. Nah, di video ini saya ingin cerita sedikit ya kan. Jadi saya itu tidak pernah berhubungan langsung dengan orang-orang yang memang memfitnah saya, menghujat saya di Facebook, ya, kemudian menuduh saya macam-macam. Bilangnya Pak Suwandi itu penindas petani ikan. Saya juga bingung. Ya, saya menindasnya di mana? Kalau dia bilang di situ saya menindas masalah harga. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat harga gabus jadi 100.000 itu kan karena Pak Suwandi. Di Pulau Jawa ini nggak ada yang berani belikan sampai 100.000. Dari 40 jadi 100.000, apakah itu tertindas? Apakah itu tidak lebih untung gitu? Dan saya memberikan kesempatan terbuka untuk siapapun menjual ikan ke saya. Bahkan yang bukan mitra pun saya beli. Kira-kira ini netizen bisa melihat menindasnya di sektor mana coba. Kemudian yang kedua di situ dia bilang saya itu membodohi petani dengan alih-alih menjual indukan kemitraan. Sekarang yang namanya kemitraan itu kan nggak dipaksa. Mau ikut boleh, tidak nggak apa-apa. Sekarang mereka beli induk 10 pasang sekarang 10 juta. Kemudian mereka memproduksi benih. Sekarang penghasilan mereka tiap bulan ada yang 10 juta, 20 juta, 30 juta, ada yang 50 juta. Dan panennya dibeli lagi kan? Apakah itu sebuah penindasan coba? Kan? Coba pemirsa bisa melihat sendiri di situ. Orang yang tadinya nganggur bisa punya penghasilan. Orang yang tadinya tidak bekerja punya penghasilan. Ya. Kemudian di situ masalah sektor budidaya katanya banyak yang gagal dengan kasusnya Pak Suwandi. Coba sekarang tunjukkan mana orang yang gagal. Saya punya catatan kegagalan para petani pembesaran maupun pembenihan. Apa sebab mereka gagal? Pasti ada catatannya. Saya punya semuanya catatan dan laporannya. Ya silakan bagi yang mau tanya, kan itu. Kemudian dibilang Pak Suwandi itu tebar hoak harga 100.000 per kilo. Kalau teman-teman itu berani pada bicara, mitra-mitra pembesaran atau penampung itu, ya silakan aja bikin video YouTube bahwa tidak ada hoak yang Pak Suwandi tawarkan dari masalah harga 100.000 itu memang nyata. Ya. Jadi fitnahan, ujaran kebencian yang ditiupkan seseorang yang bernama Simplek itu, atau dan kru-krunya di sana, saya nggak usah sebut nama satu persatu di wilayah timur sana, itu
kalau setelah saya telisir, kemudian saya cari sebab sampai ke dekat rumahnya, dekat belakang balai desa itu memang karena memang ada unsur yang memang hatinya tidak baik saja. Katanya wilayah Tulungagung itu wilayah saya, Pak Suwandi jangan masuk. Ini petani kan gabus saya, jangan masuk ke sini. Setelah saya tanya ke sana, mereka bilang saya bukan petaninya dia, Pak. Jadi kalau mau saya jual ke Bapak ya terserah. Wong dia nggak berani beli harga tinggi lah, tapi diklaim Bapak itu petaninya dia. Pak Suwandi nggak boleh masuk ke wilayah Jawa Timur. Ya itu alasan-alasan itu kan hanya sepihak saja. Tapi buat Pak Suwandi nggak masalah. Suatu ketika saya berniat memang melaporkan si Mas Simplek ini ya, istilahnya saja, inisialnya saja, Simplek, lanangnya jagat katanya itu. Mungkin dengan tayangan YouTube ini silahkan nanti Mas Simplek bisa klarifikasi kan. Saya pernah melaporkan Simplek ini ke pihak yang berwajib. Memang saya laporkan dan sudah ada surat laporannya di situ. Tapi dilanjutkan atau tidak tergantung Pak Suwandi. Nah, sebelum saya berpikir untuk melanjutkan proses hukum si Simplek ini, yang perlu teman-teman ketahui, saya punya teman banyak dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Saya minta pandangan-pandangan mereka, orang-orang yang kalau menurut saya orang-orang yang selalu positif saja, tidak berpihak sana sini. Dari kalangan petani, dari kalangan hukum, dari kalangan kiai maupun ustadz. Saya minta pandangan-pandangan mereka, gimana Pak? Ini teman-teman semua teman saya mau begini-begini. Ya, untuk saya berpikir atau saya lanjutkan atau tidak, kan gitu. Kenapa? Kalau saya mau bertindak, saya harus berpikir, baru saya bertindak. Saya tidak mau gegabah mengambil sebuah keputusan, walaupun toh saya menang, saya juga berpikir buat orang lain. Pertama dari kasus yang ditebarkan oleh si Simplek ini, dari orang-orang yang ngerti hukum, mereka katakan bukti sudah kuat mengarah ke satu orang ini bisa dikatakan 90% pasti dia masuk penjara. Yang pertama. Ya, kemudian dari teman-teman yang lain berikan pandangan gini, kira-kira Pak, dengan adanya isu-isu di Facebook ini, Pak Suwandi bisnisnya itu terganggu tidak? Ya, fitnah-fitnah ini kira-kira omset menurun nggak kira-kira pertimbangannya? Nah, saya pikir-pikir nggak ada dampaknya juga sih. Dengan koar-koar di Facebook itu omset Pak Suwandi nggak berdampak, pembibitan tetap jalan, kemitraan tetap jalan. Bahkan alhamdulillah sekarang buka lahan 2000 meter untuk di tempat yang baru. Berarti kan dari sisi tidak ada pengaruh kan? Ya. Jadi tidak ada pengaruh dari masalah satu orang ini. Saya itu pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga dari orang-orang yang paham tentang agama, saya tanya, kira-kira baiknya gimana Pak? Ya Pak Ustaz. Ya kira-kira kalau kamu itu kejahatan, kamu balas dengan kejahatan, apa bedanya kamu dengan mereka? Saya pikir-pikir ya juga. Kenapa enggak kamu coba memaafkan dia? Ya. Jangankan dirimu, orang-orang biasa, wong Rasulullah saja, orang-orang yang memang kasih Allah paling mulia di antara manusia, itu saja dia dihina, dihujat, segala macam tetap dirasakan. Bahkan sama keluarga sendiri mau dibunuh sama paman sendiri. Jadi apalagi cuma dirimu, manusia biasa, pasti banyak orang yang kurang positif terhadap dirimu, apalagi istilah persaingan dagang. Apa enggak lebih baik kamu maafkan? Pertimbangan banyak, saya pikir-pikir iya juga ya. Dalam bahkan ada ayat Al-Quran disebutkan oleh Pak Kiai itu bilang ya kejahatan balaslah dengan kebaikan. Saya pikir-pikir juga, saya akan berpikir ulang. Iya juga ya. Kemudian pandangan dari teman-teman yang lain. Kira-kira kalau kamu jebloskan dia ke penjara, kamu dapat untung apa coba? Saya pikir-pikir juga, tidak dapat untung apa-apa. Paling kamu cuma capek wirawiri ke kepolisian, saksi, bukti, ya sidang segala macam. Begitu setelah masuk penjara, kamu dapat apa? Ya kalau orangnya nanti mau sadar keluar penjara bisa timbul masalah baru. Saya pikir-pikir iya juga ya. Belum nanti kamu kasihan nggak sama keluarganya, dampak sosial yang dia terima. Ya, saya pertimbangkan lagi. Akhirnya apa pemirsa? Saya mengambil keputusan untuk menarik laporan saya. Udahlah,
teman saya kebetulan yang orang kepolisian juga teman sekolah, ya kasatnya ya saya bilang, adalah gini aja Pak, saya nggak usah saya proses, nggak usah saya lanjutkan aja. Saya memaafkan si Simplek lahir batin lillahi ta'ala. Udah saya maafkan, mungkin dia nggak tahu saja. Ya, itu yang saya lakukan saat ini. Dan saya lebih baik mikirin fokus untuk membangun bisnis usaha saya dan banyak membantu petani. Itu saja. Karena apa yang diberikan pandangan-pandangan dari teman-teman saya, kiai, ustadz dan lain, itu tidak ada yang memang beruntung buat saya. Bahkan menambah banyak permasalahan baru lagi. Ya, itu yang saya ambil keputusan berkaitan dengan komentar-komentar teman-teman di Facebook. Kok laporannya nggak dilanjutkan tentang si Simplek ini untuk diproses hukum. Saya lebih baik memaafkan, ya. Ya, mengalah bukan berarti kalah. Ya, tetapi saya berpikir lebih baik saja positif. Saya memaafkan. Karena saya juga tidak ingin menambah dosa dalam kehidupan saya. Makanya saya minta pertimbangan teman-teman yang lebih paham tentang itu, pandangan-pandangan positif bagaimana kalau saya perkarakan ini. Toh dia juga bukan siapa-siapa, bukan pejabat, hanya orang biasa yang mana tidak ada dampak positifnya buat saya kalau itu saya laporkan. Jadi ini jawaban saya ke pemirsa bahwa saya tidak mau memperpanjang masalah tentang ujaran-ujaran kebencian yang ada di Facebook. Biarkanlah Facebook itu yang akan menilai, petani yang akan menilai. Selama ini mereka yang berhubungan dengan Pak Suwandi, silakan yang menilai saja. Ya namanya juga dunia maya. Belum pernah ketemu tapi benci iya. Itu kan aneh. Iya kan? Ketemu saja belum pernah. Wajahnya aja lo belum pernah ketemu, tapi bencinya seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan, sesuatu yang harus kita tanamkan secara positif kalau kita ingin hidup kita menjadi lebih baik. Itu saja yang ingin saya sampaikan ke teman-teman pemirsa. Saya memaafkan siapapun yang menghina saya dan menghujat saya di Facebook ataupun di dunia maya. Ya, termasuk laporan kepolisian yang saya cabut, memang saya tidak laporkan. Karena saya memaafkan saja. Karena saya punya teman-teman yang lebih positif, yang lebih tahu tentang masalah itu. Dan memberikan pandangan-pandangan yang baik ke saya. Ya, sehingga saya tidak melanjutkan masalah ini. Ya. Yang penting sekarang, saya hanya memberikan saran. Ya, kita hidup di dunia ini hanya sekali saja. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita di hari akhir nanti. Siapapun itu Anda. Ya, makanya apa yang akan Anda tanam sekarang ini adalah cadangan kebaikan untuk mendapatkan balasan di hari akhir nanti, atau cadangan keburukan yang akan mendapatkan azab di hari akhir nanti. Itu silahkan Anda yang mendapatkan semua. Ya, silahkan memilih jalan hidup Anda masing-masing. Makanya lah bijak dalam bersosial media. Jangan asal ngomong. Kenapa? Mulutmu bisa menjadi petaka juga buatmu. Beruntung ada orang-orang yang mungkin masih berpikir untuk tidak melaporkan dirimu. Ya, kenapa? Kita bersaudara, dapatnya apa tuh saling menghujat. Ya, bahkan saya tanam ke teman-teman, kalau sukses itu menjadi pilihan kita semua, saya ingin membuat orang lain sukses semua. Berapa ratus, berapa ribu petani ikan gabus yang mereka sekarang dari kemitraan pembenihan sudah mendapatkan hasil. Ya, kenapa? Misinya Pak Suwandi adalah satu, bagaimana hidup kita bermanfaat buat orang lain. Dan kalau mereka kita bantu bisa secara ekonomi, kita bantu angkat mereka secara ekonomi agar mereka menjadi lebih baik. Ya, itu saja. Jadi mudah-mudahan apa yang saya tanamkan kepada mitra-mitra, saya tanamkan di dunia ikan gabus ini, nawa itu saya cuma satu, bisa menjadi pahala jariah buat saya di hari akhir saya nanti. Ya, saya nggak tahu berapa banyak dosa yang saya lakukan, tetapi saya yakin Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Rahmat. Ya, rahmat Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Ya, sukses untuk semuanya dan tetap pikiran positif, jangan berprasangka, ya selalu berbaik sangka, dan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sukses untuk semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.